Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurjana dari Keperawatan 2A dengan NIM 1908703. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai literatur review yang berjudul Pola Tidur yang Buruk Meningkatkan Resiko Hipertensi. Yang pertama ada abstrak. Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan yang sangat serius. Umumnya hipertensi terjadi pada usia lanjut, tetapi penelitian menemukan hipertensi dapat muncul sejak remaja dan prevalensinya meningkat beberapa tahun terakhir. Hipertensi yang tidak disadari pada usia remaja dapat berlanjut hingga usia dewasa dan meningkatkan resiko morbiditas dan moralitas. Kebiasaan seseorang yang kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan penyakit lainnya. Tujuan dari literatur ini adalah menganalisis hubungan antara pola tidur dengan kejadian hipertensi. Artikel yang diperoleh melalui Google Scholar, hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki pola tidur buruk beresiko lebih besar terserang hipertensi dibandingkan dengan memiliki pola tidur baik. Rekomendasi yang diberikan kepada responden yang memiliki pola tidur buruk harus memperbaiki pola tidur dengan gaya hidup yang sehat, yaitu tidur sesuai kebutuhan dan menjaga pikiran supaya tidak mengalami tekanan karena stres yang berlebih. Untuk kata kuncinya sendiri ada hipertensi, kualitas tidur, gangguan tidur, dan durasi tidur. Yang pertama ada pendahuluan. Pola tidur merupakan faktor resiko kejadian hipertensi. Pola tidur yang kurang dan kualitas tidur yang buruk dapat menyebabkan keseimbangan fisik dan psikologi seseorang menjadi tidak seimbang. Selain itu, kurang tidur yang berkepanjangan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh peningkatan tekanan darah dan detak jantung dalam 24 jam, peningkatan sistem saraf simpatis, dan peningkatan retensi garam. Selain itu, akan menyebabkan adaptasi struktural sistem kardiovaskular, sehingga meningkatkan tekanan darah. Hipertensi disebabkan adanya perubahan struktur pada pembuluh darah, sehingga kekakuan pembuluh darah disertai dengan penyempitan dan kemungkinan terjadinya pembesaran plaque dapat menghambat peredaran darah. Akibatnya tekanan darah dalam sistem sirkulasi mengalami peningkatan menurut Kaplan 2002. Hipertensi dapat dicegah dengan mengendalikan faktor resiko yang sebagian besar merupakan faktor perilaku, perubahan kebiasaan hidup, salah satunya pola tidur. Apabila seseorang menerapkan pola hidup yang baik, maka hipertensi bisa dihindari menurut Susalit dan Lubis 2011. Kementerian Kesehatan membuat kebijakan untuk mengelola penyakit hipertensi, yaitu mengembangkan dan memperkuat kegiatan deteksi dini hipertensi secara aktif atau screening, meningkatkan akses untuk mendapatkan pengobatan melalui puskesmas untuk pengendalian hipertensi melalui peningkatan sumber daya kesehatan yang profesional dan kompeten, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana diagnostik, pengobatan, maupun sarana promotif dan preventif untuk mencegah terjadinya hipertensi. Mengingat hal tersebut, tujuan dari tinjauan ini adalah untuk mengetahui pola tidur yang buruk dapat meningkatkan resiko kejadian hipertensi. Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan terkait perilaku tidur dan dapat diambil langkah pencegahan berdasarkan faktor tersebut. Untuk metodenya, digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review pustaka yang dilakukan secara online, yaitu melalui internet seperti Google Scholar. Kata kunci yang digunakan, hipertensi, kualitas tidur, gangguan tidur, dan durasi tidur. Data yang didapatkan, kemudian dilakukan tahap screening, lalu didapatkan 6 artikel pada Google Scholar sebagai bahan penulisan literatur review. Untuk hasil dan pembahasannya, karakteristik setiap orang menjadi faktor pengaruh yang mungkin kejadian hipertensi. Dampaknya bisa mendukung atau membingungkan penelitian. Penelitian ini melihat pada karakteristik pribadi, yaitu usia, jenis kelamin, dan mode tidur. Karakteristik responden pada penelitian ini adalah umur dan jenis kelamin. Umur dikelompokkan menjadi 3, yaitu umur 18-40 tahun, 40-60 tahun, dan 61-88 tahun. Jenis kelamin responden dikelompokkan menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Kualitas tidur seseorang yang buruk atau memiliki kebiasaan durasi tidur yang pendek juga memiliki hubungan terhadap terjadinya peningkatan tekanan darah seseorang. Kualitas dan kuantitas tidur yang buruk tidak hanya menyebabkan gangguan secara fisik, tetapi juga dapat mengakibatkan rusaknya memori serta kemampuan kognitif seseorang. Kualitas dan kuantitas tidur yang buruk juga jika dibiarkan
dan terus-menerus terjadi selama bertahun-tahun, maka komplikasi yang lebih berbahaya sangat memungkinkan untuk terjadi seperti serangan jantung, stroke, sampai permasalahan pada psikologi seperti depresi atau gangguan perasaan lainnya. Itu menurut Potter dan Perry 2012. Menurut Chen et al. 2015 menemukan bahwa durasi tidur yang terlalu lama atau terlalu singkat merupakan faktor risiko tekanan darah tinggi. Risiko ini diketahui lebih mungkin terjadi pada wanita dibandingkan pria. Tidur memiliki peran yang penting dalam menjaga sistem imunitas tubuh, sistem metabolisme, dan daya ingat, serta fungsi lainnya. Seseorang dengan waktu tidur cukup serta memiliki kualitas yang optimal akan mempengaruhi aktivitas orang tersebut. Kurang tidur yang berlangsung dalam jangka waktu lama akan berdampak pada meningkatnya tekanan darah, aktivitas saraf simpatik, dan meningkat jika seseorang memiliki durasi tidur yang pendek sehingga orang tersebut mudah stres dan dapat berakibat pada naiknya tekanan darah. Untuk kesimpulan dan saran, saya ambil di penelitian ini adalah pola tidur memiliki pengaruh yang paling tinggi terhadap kejadian hipertensi dibandingkan dengan variabel lainnya yaitu umur dan jenis kelamin. Tidak hanya itu, resiko menderita hipertensi pada orang yang mempunyai pola tidur buruk 9.022 kali lebih besar dibanding orang yang mempunyai pola tidur baik. Perlu dilakukan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, yaitu dengan merubah pola tidur sesuai dengan kebutuhan menurut kriteria umum, serta menjaga pikiran untuk tidak mengalami tekanan stres yang berlebih. Berikut adalah artikel-artikel yang saya ambil. Mungkin segitu saja presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.